Yang terkasih, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita tenangkan hati, kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, topanglah kami, berikanlah kami pengertian yang benar, pemahaman yang dalam tentang kebenaran firman Tuhan yang menyimpan berbagai kebenaran Allah di dalam kitab suci yang Tuhan telah berikan bagi kami. Karena itu kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan dengan hikmat-Mu semata. Biarlah Engkau yang memakai segala keterbatasan hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan saat ini untuk berbicara. Kiranya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu semata-mata itu bersumber dari Engkau yang penuh dengan hikmat. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan waktu yang ada di hadapan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Ezra pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Ezra pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan edisi yang kedua, terjemahan baru edisi yang kedua. Jadi nanti kalau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan Alkitab yang Bapak Ibu pegang, itu karena ada penyempurnaan dalam penerjemahan. Ezra pasal 10 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah ke dekatnya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Lalu berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah berlaku tidak setia terhadap Allah kita, karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara bangsa-bangsa negeri ini. Namun, sekarang masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan menyuruh pergi semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Biarlah hal itu dilakukan menurut hukum Taurat. Bangkitkanlah karena hal itu adalah tugasmu, kami akan menyertaimu. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Ezra pun bangkit dan menyuruh pemimpin-pemimpin para imam orang Lewi dan segenap Israel bersumpah bahwa mereka akan bertindak menurut perkataan itu. Lalu bersumpah mereka. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah ke kamar Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam tanpa makan roti dan minum, sebab ia berkabung atas ketidaksetiaan orang-orang buangan itu. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan, bahwa mereka harus berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam waktu 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita dan dia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni pada bulan ke-9 tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena hal itu dan karena hujan lebat. Imam Ezra bangkit dan berkata kepada mereka, kamu telah berlaku tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan
Allah nenek moyangmu, lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari bangsa-bangsa negeri ini, juga dari perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, baik, kami memang wajib melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga tidak ada yang tahan berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan urusan sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Hendaklah pemimpin-pemimpin kami tidak bertindak mewakili jemaah seluruhnya, dan hendaklah setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing datang menghadap waktu-waktu tertentu dan bersama mereka para tua-tua dan para hakim di setiap kota, sampai murka Allah kami yang menyala-nyala karena hal ini dijauhkan dari kami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat, karena waktu-waktu terakhir ini cuaca semakin memiliki suhu yang semakin panas dan banyak dari antara kita yang mengalami tidak enak badan. Semoga kita tetap bersukacita dan tetap menjaga kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini adalah firman Allah, sumber reformasi kerohanian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini ada satu yang pasti adalah perubahan. Kalau kita sering mendengarkan di khotbah, saya juga sering mengatakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Termasuk kesenangan dan termasuk kesedihan. Kalau kita sekarang sedih, itu akan berputar nanti menjadi senang, dan di saat kita senang akan berputar menjadi sedih. Kadang-kadang alasan kita untuk bersenang bisa menjadi alasan untuk bersedih di kemudian hari, dan kadang-kadang alasan kita bersedih bisa menjadi alasan untuk bersenang di kemudian hari. Tidak ada yang abadi, hanya satu yang abadi dan pasti adalah perubahan itu. Mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, perubahan itu selalu datang. Kalau tadi pagi panci ada di meja, kita pulang-pulang mungkin dia sudah bertukar tempatnya. Semua bertukar, saudara-saudara. Ya, kalau dulu ada mainannya parfum, kemudian hari sudah jadi mainannya balsam dan minyak nyong-nyong, Bapak Ibu. Jadi memang tidak ada yang abadi, ya. Ada perubahan yang terus ada. Saudara-saudara, menurut hasilnya, perubahan itu dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, perubahan dari baik menjadi buruk, ya. Perubahan dari baik menjadi buruk, orangnya jadi baik, tiba-tiba udah menjadi buruk gitu ya. Nah, tentu ini bukan yang diharapkan dari kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Lalu, perubahan dari buruk menjadi lebih buruk lagi. Perubahan udah buruk, tambah buruk lagi gitu ya. Dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan tentunya kita bicarakan ini ya Bapak Ibu. Lalu ada lagi perubahan dari buruk menjadi baik. Dari buruk, baik ya. Lalu ada perubahan dari baik menjadi lebih baik. Nah Bapak Ibu mau memilih perubahan yang mana? Minimalnya yang mana lah ya? Yang ketiga lah ya, minimalnya lah yang ketiga, jangan terlalu sombong-sombong teing Bu, dari baik menjadi lebih baik lagi, nanti ketinggian gitu kan, kata Ibu Evi setuju sekali dia, nanti ketinggian itu Bu, ya dari buruk menjadi lebih baik. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang menuju lebih baik, inilah yang disebut dengan sebuah reformasi. Reformasi adalah perubahan secara drastis. Kalau perubahan kan hanya skalanya skala pribadi ya, hanya orang-orang pribadi saya berubah gitu. Tapi reformasi ini mencakup wilayah yang lebih luas. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat.
Jadi dari buruk menjadi baik, atau minimal dari baik menjadi lebih baik lagi. Reformasi spiritual berarti perubahan menuju perbaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya. Ternyata kadang-kadang juga dalam relasi manusia dengan Tuhan ada yang buruk terjadi. Nah, apa yang terjadi di dalam komunitas Ezra? Komunitas Ezra adalah komunitas bangsa Israel yang telah mengalami pembuangan. Mereka mengalami pembuangan karena dosa-dosa mereka. Mereka telah melakukan pernikahan campur. Gaya hidup mereka itu telah dibelokkan dan telah membuat mereka jauh dari Allah. Dalam kitab-kitab Taurat, misalnya dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 3, 4, dan 6 mengatakan bahwa tidak boleh menikah campur. Menikah campur itu bukan antar suku. Jangan jadi alasan nanti saya ceraikan menikah campur nih Bu, ini alasan sukunya beda. Gitu ya, bukan. Menikah campur itu adalah pernikahan yang mengambil dari iman yang berbeda, gitu ya. Tapi esensinya lagi bukan di situ, ya. Nanti alasan lagi saya sudah terlanjur nih gimana gitu ya. Saya ceraikan aja gitu. Esensinya bukan di situ. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 dikatakan bahwa hukum itu diberikan agar orang ini tetap setia kepada Allah. Agar mereka tetap kudus di hadapan Allah. Karena di dalam pernikahan ya, di dalam pernikahan ini ada saling pengaruh mempengaruhi, Bapak Ibu. Coba lihat aja pasangan suami istri yang tadinya ya suaminya pendiam, tiba-tiba udah gembira dia kalau udah ketemu istrinya yang penggembira kan. Memang Tuhan itu adil kok. Dia mempertemukan orang yang pendiam dengan orang-orang yang ceria gitu ya. Nah, pengaruh mempengaruhi dalam hubungan relasi itulah yang membuat kemungkinan besar potensinya akan jatuh dan terbelokkan kehidupannya. Nah, saudara, dengan ini pelanggaran di sini tidak dalam rangka membatasi anugerah bagi bangsa lain, tetapi untuk melindungi mereka dari pengaruh buruk sekaligus memperkuat identitas diri sebagai bangsa yang taat pada Allah. Jadi bagaimana membuat mereka benar-benar kuat di dalam imannya kepada Allah sebagai umat yang dipilih, sebagai umat yang dikhususkan dan dikuduskan adalah mereka harus memiliki pasangan yang sepadan, pasangan yang menjadi penolong. Walaupun ya Bapak Ibu ini nuansanya juga nuansa culture, nuansa budaya, tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat itu ada budaya patriarki. Di sini katanya perempuan dipulangkan. Saya kadang-kadang berpikir kemarin kenapa laki-laki nggak dipulangkan juga sekalian, gitu. Karena ada budaya yang timpang saat itu antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki memiliki dominasi yang membuat dia berhak memperlakukan dan memerintahkan apapun kepada perempuan. Zaman sekarang nggak begitu, Bapak Ibu. Perempuan dan laki-laki sudah emansipasi. Emansipasi artinya semartabat, sejajar di hadapan Allah. Sebenarnya itu adalah pengaruh budaya. Karena waktu manusia diciptakan oleh Allah, apa yang dikatakan? Dan diciptakannya lah manusia itu segambar dan serupa dengannya. Tidak ada yang lebih dominan ya. Segambar dan serupa dengannya. Jadi baik laki-laki maupun manusia adalah sesama penyandang gambar Allah. Bahwa dalam budaya ada diskriminasi budaya itu ya, sekarang kan perempuan sering dilabelkan dengan perempuan kaum lemah. Setuju nggak Bapak Ibu? Enggak juga kan. Kemarin Pak Wendy berbicara banyak dengan saya yang pengkhotbah kemarin. Bu, saya itu juga adalah salah satu orang yang bertugas di perusahaan untuk menafsirkan kaligrafi Chinese katanya gitu. Dan saya bisa memahami tanda tangan orang menurut kapabilitasnya apa deh nih. Ketajaman berpikirnya,
kelenturan relasinya seperti apa. Kan ini dibutuhkan di dalam perusahaan. Bagaimana nih orang bisa diterima apa enggak. Dan dia sering diminta tolong untuk menafsirkan tanda tangan itu. Menurut dia, ini jangan, bukan dualisme nanti, jadi pulang-pulang nanti siapa yang lebih kuat, laki-laki apa perempuan. Bukan gitu ya, tujuannya bukan di situ. Menurut dia, semakin kesini tanda tangan perempuan itu semakin menunjukkan ketajaman. Artinya perempuan itu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya pada dasarnya lebih cerdas daripada laki-laki. Saya juga mikir-mikir, Bapak Ibu, benar juga sih. Kalau laki-laki istrinya meninggal, tahan gak dia gak menikah lagi? Kok tawa? Tahan gak? Itu kekuatan emosi loh. Ya. Kalau perempuan udah punya anak, laki-lakinya meninggal, tahan gak dia gak menikah? Kayaknya pilihannya gak usah dah gitu. Kadang-kadang begitu pilihan beda ya, setiap orang berbeda. Tapi ada yang bisa se-strong itu gitu. Nah Bapak Ibu, ini artinya bahwa di dalam budaya saat itu mereka mencoba membereskan diri tapi memakai unsur budaya yang tidak bisa diterapkan di segala zaman. Nah, Bu, gimana sekarang saya mau menikah dengan beda agama? Aduh, pemerintah aja sudah nggak boleh, bagaimana kamu mau menikah ini? Untuk anak muda, ini peraturan pemerintah yang baru, jangan menikah beda agama ya, nggak diterima oleh pemerintah. Kalau pemerintah sudah melarang, kenapa kamu berani gitu? Saudara-saudara, resiko memang pernikahan yang berbeda itu ada besar potensinya, perbedaan besar potensinya, termasuk di dalam mengambil keputusan-keputusan. Jati diri anak, dia nanti ikut yang mana, papanya pengaruhi ke sana, ibunya pengaruhi ke sana, lalu mereka berantem hanya untuk urusan satu itu. Jadi potensinya besar jika berbeda, tapi bukan berarti nggak bisa ditaklukkan. Nah, bagaimana kalau yang sudah terlanjur, Bu? Kembali ke esensinya tadi. Esensinya di Ulangan, kenapa pernikahan campur ini? Karena biar mereka tidak dibelokkan untuk beriman kepada hal-hal yang lain. Jadi kalau kita sudah terlanjur karena peraturan pemerintah sebelumnya sudah membolehkan, ya tunjukkan pengaruh yang lebih baik, berarti itu tandanya Anda bertugas lebih banyak untuk memperbaiki dan memberikan dan menularkan pengaruh. Nah, saudara-saudara, Israel itulah komunitas yang telah terkontaminasi dan telah terbelokkan arah hidupnya. Oleh karena itu Israel perlu memperbaiki hubungan buruk dengan Tuhan. Hubungan buruk ini telah membuat mereka jatuh di dalam keadaan yang sangat buruk, yaitu pembuangan. Mereka dibuang ke Babel, mereka dibuang ke Asyur, mereka seolah-olah ditinggalkan. Tetapi Allah tetap setia, Allah tetap mengasihi, mereka dikumpulkan lagi. Dan ini komunitas Ezra ini adalah komunitas yang mulai mengumpulkan sisa-sisa harga diri, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa kepercayaan diri setelah dihabiskan, dibuang ke negeri orang, tidak dihargai, diperlakukan seperti tawanan. Mereka sekarang pulang ke Yerusalem, mereka membangun bait suci, tapi mereka harus mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Dengan pertama apa yang mereka perbaharui adalah kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, harga diri mereka Tuhan bangkitkan kembali, Tuhan memberikan kesempatan untuk berubah, Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka kembali dari pembuangan dan memulai kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, oleh karena itu Ezra sebagai ahli kitab dan juga seorang nabi, seorang imam yang berasal dari keturunan Lewi, melakukan langkah-langkah reformasi. Langkah-langkah reformasi itu dimulai dari pemimpin. Jadi Bapak Ibu, saya sering mengatakan bahwa orang tuh sering meniru apa yang kita lakukan daripada apa yang kita ucapkan. Dalam keluarga pun anak-anak lebih mampu menangkap apa yang kita lakukan daripada apa yang kita ucapkan.
berjubel-jubel, sampai berbusa-busa kita mengungkapkan apapun, datang ke gereja ya, tapi bapaknya nggak mau datang-datang ke gereja, merokok malah dia di depan anak. Ya dia pikir kayaknya enak gitu. Itu kayaknya lebih enak santai-santai. Apa yang dilakukan oleh pemimpin itu, itulah yang diikuti oleh bangsanya. Ezra memulai, karena menurut Bapak Kapolri, busuk itu mulai dari kepalanya. Kalau kepalanya udah busuk, semuanya busuk di bawah. Kalau kepalanya bersih, maka bawahnya juga bersih. Potensinya begitu, kecenderungannya begitu. Nah Bapak Ibu, Ezra memulai hal itu dan disusul karena dia seorang pemimpin, disusul oleh perubahan yang drastis. Semua rakyat datang berdoa dan bersujud, berkabung, menunjukkan rasa penyesalan atas sebuah tindakan dosa yang telah mereka perbuat karena mereka telah menjauh dari Allah. Saudara-saudara, langkah reformasi yang kedua adalah perubahan didasari dengan niat yang kuat. Dari pasal 7, pasal 8, pasal 9 sampai pasal 10 selalu diucapkan ketetapan hati, ketetapan hati. Banyak orang yang berubah, mau berubah tapi nggak berubah-berubah kelihatannya. Saya nggak Bapak Ibu. Kenapa? Saya mau berubah kok, saya mau berubah tapi nggak berubah-berubah gitu. Kenapa dia nggak berubah-berubah tapi ngaku-ngakunya berubah terus? Apa masalahnya? Hati. Maka untuk berubah itu bukan tekanan dari luar, bukan dari siapa-siapa. Perubahan harus dimulai dari niat sendiri. Niat diri untuk membuat lebih baik, untuk membuat tekad dan perjanjian. Oleh karena itu Ezra pun telah menetapkan di dalam hati dengan ketetapan hati didukung oleh seluruh umat bahwa kuatkan hatimu. Perubahan itu adalah niat, bukan kata-kata. Jadi kalau Bapak Ibu berubah, jangan sumbangkan kata-kata Bapak Ibu. Termasuk saya, ini peringatan buat diri saya. Kalau kita mau berubah, jangan sumbangkan kata-kata. Niat dulu, aku mau berubah. Lalu menyadari dan ada kesediaan mengaku kesalahan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang sudah salah, nggak ngaku-ngaku, nggak sadar-sadar. Dibilangin pun juga nggak sadar-sadar. Defense mekanismenya kuat sekali. Defense mekanisme itu adalah pertahanannya. Kalau dia udah salah, dibilangin kayaknya tadi itu salah deh. Tapi kan itu saya salah karena itu. Apa itu maksudnya? Dia mencoba lari sedikit. Ada rasa pengampunan buat dirinya. Untuk tidak mengakui bahwa saya salah, maka dia mencari alibi, mencari alasan sedikit untuk melempar kepada yang lain kesalahan itu. Ini namanya orang yang sedang mencari-cari kambing hitam. Baiknya cari kambing putih Bapak Ibu saat-saat itu. Ya, jangan mencari kambing hitam terus. Kalau udah salah, udah aja salah. Akui aja salah. Orang sering berdebat, orang sering berkonflik bukan karena masalahnya, tapi karena penyelesaiannya. Karena kenapa? Kenapa kamu bilang begitu tadi? Karena begitu. Kan kamu juga yang mengantar ke situ. Tapi kan tujuan saya bukan begitu. Jadi kayak arang Bapak Ibu. Semua melebar kemana-mana. Masalahnya belum selesai. Karena apa? Tidak ada yang, iya itu salah saya minta maaf. Dan orang yang seperti itu adalah orang yang berjiwa besar. Lalu Bapak Ibu, setiap kesalahan siap membayar harga. Setiap kesalahan siap bayar harga dengan janji dan komitmen perubahan. Dan itu yang terjadi di pasal 10. Mereka siap membayar harga. Bagaimana mereka siap membayar harga? Mereka bersedia memulangkan para perempuan dan anak-anak ini. Saudara-saudara, ini penalaran yang budaya yang sangat primitif ya. Nanti jangan tanya saya bagaimana hak asasi manusia di sana. Nah itu kan Pak Hendrik itu yang nanya saya nanti, hak asasi manusia gitu. Hak asasi manusia di dalam perkembangan saat itu ya sebatas itu pengertiannya. Sekarang semakin kompleks, tapi inti Injil yang diberitakan di sana, imanmu harus kuat, jangan dibelokkan ke sana kemari.
Tapi kesalahan itu siap dibayar dengan memulangkan para istri dan para anak-anak yang dihasilkan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Ezra ini dan langkah-langkah ini bukan ide pembaharuan yang lahir dari emosi sesaat ya. Tetapi ini lahir dari hidup yang sungguh bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Taurat dan doa. Jadi di ayat-ayat 7, pasal 7 ayat 6 ditulis di sana, Ezra ini ahli kitab. Lalu di pasal 9 dia berdoa terus. Dia juga seorang imam. Jadi apa yang diputuskan itu adalah sebuah hasil pergulatan batin, sebuah hasil pergumulan yang dalam sesuai dengan konteks saat itu. Mereka mampu mengenali apa yang mereka salah mereka, dan pergumulan batin itu menghasilkan satu tindakan konkret dengan siap membayar harga, yaitu memulangkan bagian dari hidupnya. Saudara-saudara, doa Ezra mengaku dosa dan berkabung di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa dia sangat rendah hati, menunjukkan kebesaran hatinya bahwa ia memang salah di hadapan Tuhan, berkabung dan menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa kebenaran lain yang dia bisa bawa lagi di hadapan Tuhan selain mengaku dan mengaku. Saudara-saudara, memulangkan perempuan asing artinya memperbaiki kegagalan awal yang telah membuat mereka kehilangan identitas dan jatuh dalam dosa. Tindakan tersebut membutuhkan hati untuk membayar harga. Saudara-saudara, ada orang yang salah, ya itu kan saya sudah mengaku salah, tapi nggak mau dapat konsekuensi. Nggak mau diomelin, jangan ngomel-ngomel. Ya kalau memang kita ngomel mah, apalagi para ibu-ibu ya memang, ya kan Bu? Iya, ngomel dulu itu ekspresi sesaat. Nanti sih sebenarnya selanjutnya sayang, ibu-ibu itu saya percaya. Ya kan Bu? Ya, jadi kalau sudah salah, siap bayar harga. Ada sebuah konsekuensi. Jangan bilang jangan marah-marah. Ya marah karena memang ada kesalahan. Tapi batas kemarahannya seperti apa, itu yang jadi masalahnya. Jangan sampai matahari terbenam, kata firman Tuhan juga. Jangan hidup juga di dalam kemarahan gitu. Kalau udah sampai titik puncak, janganlah marah di saat itu. Karena nggak ada lagi yang baik kalau udah sedang sampai pada titik puncak kemarahan. Ya Bapak Ibu, bangsa Israel siap bayar harga, termasuk anak-anak yang dilahirkan dipulangkan. Ini perlu perdebatan dilematis untuk zaman sekarang ya Bapak Ibu. Apa nggak ada cara lain gitu? Itu beda lagi nanti pembahasannya dan topiknya. Karena yang menguat di sini adalah bagaimana mereka dengan tulus membereskan diri di hadapan Tuhan. Sekian lama Israel berdosa di dalam perkawinan campur dan tidak mengindahkan Tuhan. Kesalahan itu telah melahirkan buah yang semakin kompleks untuk diatasi. Jadi dosa kalau udah dibiarkan lama-lama semakin melahirkan dosa, semakin kompleks, semakin melebar, semakin menguasai kehidupan kita. Sulit membayangkan bagaimana perasaan mereka saat mereka membuang istri dan anak-anak mereka. Gitu kan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sudah punya anak dan istri, apakah tega gitu membuang istri dan anak gitu. Tapi itulah konsekuensi yang mereka ambil, yang mereka pilih untuk kembali menunjukkan setia kepada Tuhan. Memperbaiki kesalahan, baiknya Bapak Ibu dilakukan sedini mungkin sebelum kesalahan itu merasuki kehidupan kita dan membereskannya sama dengan membuang atau merusak sebagian dari hidup kita. Itu yang saya bilang tadi, kalau kita udah tahu itu salah, jangan dipelihara. Semakin lama, semakin melebar, semakin jauh, semakin menghasilkan buahnya, semakin merasuki kita ya kehendak, kemana-mana tindakan kita juga diatur oleh niat berdosa itu dan oleh dosa itu. Karena dosa itu bukan benda netral. Ya, yang kalau buku ya ditaruh aja. Dia semakin melebar, berkuasa.
Dosa itu berkuasa mengambil seluruh kehidupan kita dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, itu ada pohonnya. Kalau pohon yang kecil dan pohon yang besar. Kalau pohon yang kecil saat dicabut mudah enggak? Mudah. Kalau pohon yang sudah besar dicabut, apa yang terjadi? Rusak, dia rusak. Makanya kalau udah berurat berakar kesalahan itu di dalam diri kita, jangan dibiarkan dia berurat berakar, nanti hidup kita juga ikut rusak gitu. Saudara-saudara, jadi yang kita pelajari dari sini, apa yang kita petik sebagai pelajaran, dosa yang dibiarkan bahkan dinikmati akan menjadi bagian hidup kita sulit untuk melepasnya. Jadi bereskan dosamu sebelum ia membelitmu. Ya. Karena dosa itu bukan benda netral yang tadi, dia juga berkuasa. Atau hentikanlah kebiasaan burukmu sebelum dia menghentikan hidupmu. Nah, masing-masing kita kan punya sisi. Yang kemarin kita belajar, ada celah-celah, ada sisi lemah, ada sisi rentan. Ada rentannya di dalam penglihatan, ada rentannya di dalam ambisi, ya. Ada kerentanannya dalam hal kesombongan, ya. Itu dibereskan sebelum dia menghentikan hidup kita. Reformasi, demi reformasi Israel harus membayar harga dan menjadi lebih baik, bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Akan lebih mudah kalau dari awal sedini mungkin sudah dibereskan. Tapi kalau dia sudah semakin kompleks, masalahnya sudah semakin besar, ia semakin rumit dalam hidup kita. Oleh karena itu kata orang tua, jangan bermain api sebelum ia membakarmu dan seluruh rumahmu. Kalau memang itu sudah ditahu dosa, jangan bermain-main, itu berbahaya. Karena itu akan merusak kehidupan kita dan merusak kehidupan keluarga kita. Nah, bagaimana langkah untuk menuju perubahan yang baik? Karena kita tahu bahwa kita manusia hadir di dalam dunia yang terus berubah. Dan bagaimana kita memastikan bahwa kita berubah, bukan asal berubah, bukan berubah menjadi buruk, tetapi berubah menjadi baik. Langkah pertama adalah bereskan internal. Apa internal itu? Diri saya, hati saya. Orang yang lebih banyak berbicara dengan kita tuh bukan orang lain. Orang yang sering berbicara dengan diri kita adalah kita sendiri. Luangkan waktu untuk berbicara dan mengoreksi dengan dirimu sendiri. Benarkah dari sudut pandang ini? Benarkah? Ya, kita jangan gegabah dengan hidup ini. Itu adanya refleksi, pergumulan pribadi, waktu-waktu kita mengoreksi diri sendiri. Autobiokritik, artinya mengkritik diri sendiri dalam sebuah kejujuran. Kalau orang lain yang mengkritik diri kita cenderung apa, Bapak Ibu? Oh enggak, itu self mekanisme kita kuat, enggak. Kayaknya enggak begitu. Terus kalaupun salah dia udah tahu salah. Tapi kan itu karena itu. Lumayan agak sedikit berkurang maksudnya kesalahannya. Aji ketawa. Agak-agak berkurang salahnya kalau udah diucapkan itu. Padahal enggak juga berkurang. Sama jumlahnya juga sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu bereskan internal. Cara pandang kita, niat kita untuk berubah. Terus kesediaan kita untuk rendah hati, kesediaan kita untuk jujur dengan diri sendiri. Lalu cari komunitas atau lingkungan eksternal. Ada banyak komunitas yang sudah tahu bahwa itu salah, lalu kita cemplungin diri lagi di dalamnya. Udah tahu kalau kita masuk di dalam komunitas ini, potensi kita menyimpang dari jalan Allah besar, kita coba cari-cari lagi itu. Kita masuk di dalamnya. Carilah komunitas yang membuat kita teduh, carilah komunitas yang membuat kita tersupport, terdukung untuk melakukan hal yang baik. Dan di dalam urusan internal yang tadi ini, dengar-dengarlah dan pekalah dengan sebuah kesempatan dari Tuhan dengan bergaul dengan firman Tuhan. Berubahlah dengan mendengarkan firman Tuhan lebih banyak. Karena Allah memakai cara untuk menyapa kita, untuk memberikan kepekaan kepada kita ketika kita bergaul dengan firman-Nya.
di dalam internal kita, bereskan dosa sedari awal, dan carilah komunitas yang mendukungmu untuk berubah lebih baik. Saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami, ada salah satu doa yang bagus. Apa itu? Jauhkanlah kami dari yang jahat, ya kan? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi banyak orang di zaman Edan ini, dia udah tahu itu jahat, itu di sana banyak dosa, dia cari-cari itu. Itu namanya doanya yang diucapkan, dan bawalah saya ke dalam pencobaan, supaya saya ingin mencari-cari kejahatan gitu. Kalau sudah tahu lokasi itu, salah. Maka kita harus menghindarinya. Artinya kita menghayati doa itu sehingga kita jangan mencari-cari, jangan mendekat, jangan hidup, apalagi menikmati yang jahat. Jika sempat masuk di dalamnya, bereskanlah itu. Karena ia akan terus menguasai kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menyadari dosa sedari awal, berubah dengan kesungguhan hati, lakukan tindakan nyata dengan konsekuen, garap dukungan komunitas untuk berubah, dan nantikanlah kemurahan Allah. Di sana Allah mencurahkan berkat-Nya, bukan hanya berkat berkelimpahan materi, tetapi Allah memberi berkat ketika Ia memberikan kita damai sejahtera, ketika kita diberikan kelimpahan sukacita. Walaupun hidup mah susah memang, perjuangannya harus struggle, tetapi sukacita, damai sejahtera tidak boleh direnggut oleh apapun masalah. Semestinya itu yang terjadi. Maka dengan kita menyadari dosa, ada niat untuk berubah, melakukan tindakan nyata dengan konsekuen dan mencari dukungan komunitas, Allah pun mencurahkan kemurahan-Nya bagi kita. Karena kita melakukan yang berkenan baginya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan semoga firman Tuhan ini mempersiapkan kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam saat teduh sebentar.